Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa TPRI di mana saja berada? Alhamdulillah pada sore hari yang berbahagia ini, tanggal 2 Ramadan 1443 Hijriah, bertepatan dengan 4 April 2022. Allah masih memberikan kita nikmat iman serta nikmat kesehatan sehingga masih dapat melaksanakan ibadah Ramadan seperti biasa. Sabar, tidak lama lagi, kira-kira lebih kurang sejam lagi kita bakal berbuka puasa. Cak biasa, pemirsa TPRI di mana baik berada, rangkaian acara Hikmah Ramadan hadir di layar kaca pemirsa TPRI selama lebih kurang sejam ke depan. Dan kita juga akan membuka sesi tanya jawab, tentunya di telepon di 311454. Dan sedikit kami informasikan bahwa hari ini beduk dan azan maghrib kira-kira pukul 6 lewat 9 menit waktu Indonesia bagian Barat. Baik pemirsa TPRI di mana berada, hari ini narasumber kita Ustadz Profesor Dr. Haji Holidi Zainuddin. Beliau ini kesehariannya sebagai dosen di UIN Raden Patah, Sumatera Selatan. Baik pemirsa TPRI di mana saja berada atau di mana berada, sebelum kita membahas masalah-masalah agama tentunya, sejenak akan kita dengarkan bersama terlebih dahulu lantunan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan. Ustadz Muhammad Husni Mubarak SPDI akan membaca surat Al-Baqarah dari ayat 185 sampai dengan 186. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnas. هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا
ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga yang membaca dan kita yang mendengar sama-sama mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Aku pengen juga dulu Ustaz belajar ngaji. Karena Sarwa Gomber ini sudahlah jokong MC baik. Bagi-bagi kepentingan. Bagi-bagi kepentingan. Cuma nama aku lah baca ngaji, ala kebanyakan duit aku. Nah, pemirsa TPRI di mana baik berada, tema kita hari ini keutamaan bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan ini cuma ada setahun sekali. Itu. Memang ada juga sebagian, bukan sebagian, kata-kata ulama itu asal ceramah barang siapa katanya yang tahu keutamaan bulan Ramadan itu, maka kalau pacak berpinta setahun itu bulan Ramadan kalau. Itu kan. Nah, kira-kira apa dia keutamaan yang paling utama di bulan Ramadan ketimbang bulan-bulan yang lain tuh Ustaz? Iya, betul tadi. Bukan hanya ulama mengatakan itu sebetulnya. Nabi yang bilang ya bahwa lau ya'lamul ibad ma fi Ramadan latamat ummati an takuna sanah kullaha Ramadan. Andaikan kita ini tahu apa yang terjadi, apa kandungan Ramadan itu, pasti umatku itu kata Rasul menginginkan satu tahun itu semuanya Ramadan. Nah, 12 bulan itu Ramadan semua. Kalau itu udah ketik bulan lagi Ramadan galau. Tutup memakannya. Nah, jadi itu menunjukkan bahwa memang di Ramadan ada sesuatu yang lebih. Ya, yang lebih. Maka dikatakan bulan Ramadan itu bulan penuh barakah. Itu simpulnya ya. Simpulnya bulan Ramadan itu bulan penuh barakah, dan itu dikatakan juga oleh Nabi dalam sebuah hadis di riwayat Imam Ahmad itu, qad ja'akum syahrul Ramadan syahrul mubarakun iftaradallahu alaikum siyamahu. Sudah datang kepada kamu bulan Ramadan, ya, bulan yang namanya Ramadan, dan Allah mewajibkan kamu, memerintahkan kamu berpuasa selama bulan Ramadan itu. Disebutkan betul bahwa dalam bulan ini bulan penuh barakah kata Rasul. Nah, jadi simpulnya penuh barakah. Di mana barakahnya banyak sekali. Antara lain misalnya di bulan Ramadan itu pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, katanya, dan para setan, para pengganggu itu dibelenggu katanya kan. Artinya apa? Pada bulan Ramadan itu terbuka luas kesempatan untuk berbuat baik.
Dan semua orang yang ingin berbuat baik itu diberikan kemudahan oleh Tuhan untuk berbuat baik itu. Kenapa? Karena banyak pendukung. Iya. Nah, kita mau puasa, puasa galo kan. Mau Ramadan kita puasa, bubuko, udah banyak. Banyak cobaannya Banyak lagi. cobaan. Kali Ramadan kita puasa juga kan. Dak kati bukan diantari wong kan gitu. Wong dak kati kita ngantar. Di situ barokah itu kan terjadi seperti itu. Jadi semua pintu surga dibuka, artinya semua kita punya kesempatan untuk berbuat baik. Ketika orang berbuat baik, maka kesempatan berbuat buruknya itu kurang. Maka pintu neraka itu ditutup. Nah, ketika orang berbuat baik, setan pun tidak berani mendekat. Nah, setan itu berani kalau sama-sama buruknya kan. Nah, itu persoalannya. Apalagi masih seminggu ini, setan masih singitan. Masih singitan. Cuma malah sudah ujung-ujung puasa oke terbuka lah di Berejo setan. lah aja. Itu kan. Jadi dikatakan itu. Qad ja'akum syahrul Ramadan, syahrul muharram iftaran alaikum siyam, yuftahu fi abwab jannah. Pada bulan itu dibuka pintu surga itu. Wa ghaliqat abwabun nar. Dikunci kuat pintu neraka itu. Ya, artinya apa? Kalau tidak galak, kalau yang galak nian baru masuk ke neraka itu hari itu kan. Walaupun dikunci masih galak, masuk ke wong juga. Pokoknya lagi tutup. Ditutup. Kamu tangan buka ke. Malah maksudnya kan. Artinya begitu aja. Artinya apa? Kesempatan berbuat itu luas, kesempatan berbuat itu menjadi sempit karena kita berbuat. Ketika berbuat, setan pun takut mendekat dengan kita, dengan mengganggu kita itu. Yang berkat yang kedua yang luar biasa bahwa di bulan Ramadan itu diturun Al-Quran. Dan Al-Quran itu adalah segalanya buat kita. Al-Quran itu yang akan memandu kita. Andai kan tidak ada Al-Quran, mau kemana kita mengarah kita tidak tahu. Tapi begitu ada Al-Quran dan dibantu oleh hadis Rasul, maka kita tahu di mana arah yang harus kita tuju. Nah, dengan Al-Quran itu kita belajar banyak tentang kehidupan di dunia, tentang kehidupan akhirat, semua ada di Al-Quran itu. Maka bulan di mana Al-Quran itu kan disebut bulan yang barokah, itu bulan Ramadan ini. Itu tadi dibacakan oleh qori kita ayatnya. Kemudian Lailatul Qadar. Al-Quran turun itu pada saat Lailatul Qadar. Lailatul Qadar hanya ada di bulan Ramadan kan. Lailatul Qadar itu satu saat, satu waktu, satu malam yang punya nilai lebih dan sangat-sangat lebih. Bahkan dikatakan kalau kita bisa berjumpa dengan bulan Ramadan yang tidak ada namanya Lailatul Qadar itu, kita beribadah bagikan beribadah 83 tahun. Seumur hidup kita belum tentu 83 tahun. Ya. Berarti walaupun kita mati umur 60, masih ada sisa 23 lagi ya. Walaupun di jauh puncak sekuning itu masih terhitung ibadah. Jadi kalau kita bertemu dengan Lailatul Qadar itu seperti kita bisa beribadah selama 83 tahun itu. 1000 bulan katanya kan itu yang. Kemudian setelah pintu itu pintu surga dibuka, neraka ditutup, setan tidak berani mengganggu, Quran diturunkan bagi petunjuk, Lailatul Qadar disediakan. Maka pahala akan berlipat ganda. Ketika kita berbuat ibadah, berbuat amal baik, apapun bentuknya amal baik itu di bulan Ramadan itu akan diapresiasi lebih oleh Tuhan. Nah, bahkan kalau puasa itu tidak terhingga, tidak bisa dihitung. Jadi Tuhan tidak menghitung itu, tidak mengizinkan kita puasa itu sekian, tidak. Kalau amal-amal yang lain, satu amal dibayar 10, ada tanam 1 biji tumbuh 7 tangkai, 1 tangkai 100 biji jadi 1 jadi 700. Puasa tidak begitu. Saya punya urusan kata Tuhan, saya akan membalasnya. Tidak akan seperti itu. Kamu tidak akan mampu menghitungnya. Kalau aku jelaskan seberapa pahala puasa itu. Itu berkahnya bulan Ramadan itu. Pahala dilipat. Tidak hanya puasa, semua bahkan bersedekah. Ada pada bulan Ramadan itu paling baik. Bahkan dikatakan pernah ditanyakan kepada Rasul, ayo sedekah afdalu, sedekah yang mana yang paling afdal lah begitu kan? Kata Rasul as-salat fi Ramadan, sedekah pada bulan Ramadan. Nah, jadi sedekah pada bulan Ramadan itu punya nilai lebih, ya lebih. Nah, sayangnya kadang-kadang bung tidak bersedekah Ramadan beda, Ramadan tidak bersedekah karena nak yang lebih tadi. Karena sama lah kita misalnya mau bagi kejekat Ustaz, ngapa nak bagi kejekat itu nak puasanya? Iya, padahal sebelum bung lah butuh kan, nah itu persoalannya. Dia lah bagi kejekat puasa aja. Nunggu itunya kan. Iya. Ya karena memang ada janjinya seperti itu. Apa yang kita lakukan di bulan Ramadan itu apresiasi Tuhan akan lebih dari sebelum Ramadan, sesudah Ramadan.
Tidak bisa pikir itu. Jadi tidak salah kalau orang itu di bulan Ramadan itu menunggu Ramadan, tapi jangan juga sampai tidak sedekah kecuali bulan Ramadan. Orang sudah minta, kita punya hati, kakek kau datang bulan Ramadan, udah butuh sekarang. Ya, bulan Padahal Rajab. minta duit, minta sedekah kakek berpuasa lah ya. Oh, mati datang. dulu anak aku nih. Ramadan baik kau datang, kunjuk katanya kan. Kau lemak, aku lemak katanya kan. Bukan seperti itu. Tapi apabila kita masuk ke Ramadan itu perbanyaklah sedekah. Perbanyak amal kebaikan, amal kebaikan, apapun bentuknya, tidak hanya bersifat ritual, kan amal-amal sosial membantu orang, menyeberangkan nenek, bantu nenek-nenek nyeberang, kan itu juga satu yang harus kita lakukan lah di bulan Ramadan itu semua untuk mengisi keberkahan Ramadan itu. Nah, karena pahala dilipat gandakan, tapi dosa tidak. Oh, ini istimewanya itu kan. Lemaknya tuh. Iya, lemaknya tuh. Membuat siko, Ya. dosa dapat siko tuh lah. Tapi kalau pahala buat siko dapat 10. 10, dapat 700, dapat tak terhingga kan. Nah, itu istimewanya itu di Ramadan. Jadi tidak ada kelipan karena pahala dilipat dosa dilipat, tidak. Yang namanya dosa perbuatan jatuh satu tetap dibayar satu. Dan juga untungnya buat kita bahwa bulan Ramadan itu kita betul-betul berada di medan amal. Kita mudah sekali beramal. Orang tidur pun dianggap ibadah ke bulan Ramadan itu. Iya, daripada dia bangun ngomongku, ada hidup kelayapan, tidak keruan, tidak kemana Tidak itu lebih baik. Ya, bukan berarti harus tidur terus. Tidak bangun-bangun ibadah katanya kan. Cari ibadah lain pulau kan sudah tidur itu. Itu. Baik. Izin Pak Ustadz, kita simpan dulu yang berikutnya. Baik pemirsa TVRI di mana baik berada, kami bakal balik lagi sudah yang siko ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Kami pegawai TVRI Sumatera Selatan mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Dalam bulan Ramadan ini tiada kata terindah kecuali kita saling mendoakan. Kita tidak pernah tahu dari mulut siapa doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabar adalah kata kunci dalam kehidupan. Kita diuji melalui kesehatan, kita dicoba melalui persoalan keluarga, kita juga diuji melalui jabatan dan kekayaan. Sementara anak-anak muda kita diuji karena ketidakadaan lapangan kerja. Tetaplah istiqomah dan tetaplah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selamat menunaikan ibadah puasa. Lestarikan alam kita. Baik pemirsa TVRI di mana baik berada, balik lagi di acara Hikmah Ramadan, masih dengan tema kita keutamaan
di bulan Ramadan dengan narasumber kita Bapak Profesor Dr. Haji Holidi Zainuddin yang beliau ini merupakan dosen di UIN Raden Patah Palembang. Baik pemirsa di mana berada yang nak bertanya-tanya seputar masalah agama Islam, pastinya kita tunggu kebersamanya di 311 454. Kalau nak bertanya seputar masalah ekonomi, yuk kaget baik rasaku. Ada bagiannya. Ada Iya, kaplingan ada sendiri. kaplingannya. Kami sore ini membuka masalah nak bertanya-tanya masalah agama. Dan juga sekali lagi kami informasikan dan kami juga tahu kalau beduk dan azan maghrib itu jam 6:09. Dan telepon di 311 454 kita buka juga bagi yang nak berteleponan di 0711 311 454. Halo. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Pak Hafiz di Lemabang. Pak Hafiz di Lemabang. Puasa tak? Alhamdulillah. Ya, kita bertanya be puasa tidak? Lah berapa hari boleh puasa ni? 2 hari. 2 hari sama baik cak aku Nak nanya apa Pak Hafiz? Terawihnya pun 3 hari benar tak? Apa? Terawihnya 3 hari. Terawih lah boleh 3, puasa boleh 2. Macam itu. Yang Mau nanya ini Pak Ustaz, ya, macam mana Pak Hafiz, apa yang tanya ke? tentang kesabaran ini sampai kapan Pak Ustaz untuk menipu saya ini Pak Ustaz? Oh, Pak Hafiz, kesabaran inilah. Iya. Yang Sampai kapan untuk menipu saya Pak Ustaz? Yang kemarin rumahnya di Babit di Wong tu lah kan? Itu betul sekali. Hah? Iya benar sekali. Benar ya? Ya. Masih ngulang lagi. Masih ngulang lagi Yai. Ngapa? Masih ngulang lagi Yai. Adu ke polisi, oh dah iya sudah, tak usah diadu ke TV ni, rekam Iya. kena dia tu nak rekam adu ke polisi sudah selesai kau ini, ya paham. Ada rekamannya Pak, ada rekamannya. Ada sudah adu ke polisi. Itu nak nanya itu. Ya. Terima kasih Pak Hafiz Ya, jadi cak ini Pak Ustadz, Pak Hafiz ini balik ke Lemabang. Tiap tahun rumah Pak Hafiz ni kapan bulan puasa di Babit di Wong. Tiap tahun. Tapi tiap bulan puasa ni kan. Bertanya dengan Ustadz, cak mana aku ngadepinya? Iya, mana bertanya dengan Ustadz dijawab dengan sabar. Menuju ku cak rekam, aduh ke komisi. Nah, kira-kira. Maka dia nanya tadi tu sampai kapan aku harus sabar? Sampai orang tusuk penjara. Ya, sabar itu tidak berarti tidak lapor polisi. Iya, kan, itu bukan. kan. Sabar itu artinya bagaimana kita mengelola perasaan ketika itu terjadi. Nah, apa kita langsung sumpah serapah Iya, gara-gara itu atau apa kan hanyalah ke siapa. Nah, sabar itu bagaimana kita mengolah hati ketika itu. Jadi kita tidak sumpah serapah, tidak menyalahkan siapa, tapi kita perlu ingin tahu siapa nian. Mabit rumahku tiap malam ini. Ramadan nian pula itu kan. Nah, Iya. itu ada apa kan. Jadi sabar itu bukan sabar harus 3 kali 3 tahun tunggu 3 tidak seperti itu ya. Nah, tetap proses bisa diberlangsung, proses polisi silakan ya, itu jalan untuk menyelesaikan kan. Tapi bagaimana hati kita setiap kita mendapat sesuatu yang tidak menyenangkan, kita harus sabar. Sabar itu arti bukan berarti kalah, bukan berarti nyerah, bukan. Sabar itu kita bisa mengendalikan diri, perasaan. Oh ini takdir Allah, ada terbaik untuk aku. Begini cari jalan terbaik untuk menghadapinya. Jangan nyalahkan orang. Ini kadang-kadang kita buat salah dengan kita si kok yang salin 10. Nah, jangan-jangan si anu itu. Nah, itu sudah tidak sabar. Sabar itu tetap setiap ada sesuatu yang tidak menyenangkan, kita harus sabar. Dalam bahasa aku disebut musibah itu musibah itu tidak menyenangkan menimpa kita. Dia harus sabar. Bukan orang kan sabar 3 kali, sabar Nabi. Nanti yang 3 kali itu kan setiap itu. Memang kita tahu sabar sabar baik itu kan, cuman harus tidak lanjuti sabar. Kita
melapor dia ke polisi bukan berarti kita benci, supaya dia berhenti. Tidak lagi buat seperti itu, kan dosa buat dia kan. Iya. Kita membantu orang yang sedang, kata Nabi itu kan, bantu saudaramu yang dizalimi dan juga yang menzalimi. Bagaimana yang menzalim? Ya supaya dia berhenti. Iya. Nah, ya, upaya berhenti ya itu. Kita nganu kan tidak tercegat oleh kita kan. Nah, itu. Apalagi main dari sosial media Iya. lengkap cek itu kan, aman dia lagi mabit tuh rekam kan. Oh, siapa mabit ini? Baik, kita akan penelpon lagi. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Ibu ini dari Ibu Karoma, dari Karoma Dalam. Ibu mana? Dari Ibu Karoma Sri Dalam anak ini. Oh, Ibu Karoma. Iya. Sri Dalam. Organilir ya? Iya. Mama no kabar? Sehat? Numpang nanya Pak. Kalau kita kan puasa, banyak puasa tapi tidak semayang. Oh. Di waktu orangnya. Gimana itu? Puasa tapi tidak semayang. Oh. Aku beri cari uang sebagian masak dah dia semayang. Mayang dah puasa main. Puasa tapi tidak semayang ya. Itu tuh berbaju tapi tidak selano. Ya, makasih. Assalamualaikum. Salam, Palembang ya ayo ge. Iya. Jadi ini semayang tapi tidak puasa tapi tidak semayang. Nah, itu jiwa berbaju tapi tidak selano. Bukan salah puasanya, Iya. tidak semayangnya yang salah. Yang salah. Iya. Jadi jangan dibabit-babit ke semayang dengan puasa. Iya. Puasa nak sembayang, puasa pas sembayang, pas puasa. Iya. Kalau memang sengaja aku tidak ada nak sembayang itu salah. Benar. Bukan puasanya yang salah, tidak sembayangnya itu yang salah. Iya. Jadi, puasa tidak puasa, sembayang harus sembayang. Kita tidak tiap hari puasa. Iya. Wah, itu kan. Tapi sembayang ada tiap hari. Jadi yang sering ditanyakan itu, apakah sah puasanya kalau tidak sembayang? Pertanyaannya, apa ada wong galak puasa kan sembayang beda galak? Puasa itu modal kan? Sembayang tidak modal, masih tidak galak. Nah, andai kata terjadi dia puasa tapi tidak sembayang, biarkan Allah akan menghitungnya. Insya Allah akan juga diterima sepuasa. Iya. Tapi tidak puasa, tidak sembahyangnya akan diterima benar. pak dosanya kan. Pokoknya yang dia puasa boleh pahala, yang dia tidak semayang dia boleh dosa. Iya, karena hitung-hitungan tadi katanya puasa tidak keruan lagi berapa banyaknya, sembahyang sekian. Puasa baik kaget tertutup tidak baca aja itu. Tidak baca puasa yang kannya pahalanya tidak terkira, tidak terduga itu pacak nutupi sembahyangnya, tidak sembahyang tidak bisa. Benar. Baik, pemirsa TPRI di mana berada, masih kita tunggu kebersamanya di 0711 311 454. Nak bertanya-tanya seputar masalah agama Islam pastinya. Nah Ustadz, di bulan Ramadan ini juga mungkin pacak juga kita sebut bulan rezeki. Karena di bulan Ramadan ini mungkin pas kalau kita ingat-ingat seluruh yang pedagang itu boleh duit galau. Cek itu kan. Yang tadinya sepi, tiko yang tukang jago kuburan, lagi boleh duit untuk puasa ini. Berlipat lagi. Kita angkat telepon dulu Ustaz. Assalamualaikum. Salam Dengan siapa di mana? dari Pelaju. Dari Pelaju. Siapa? Kamil lah. Pak Samil Pelaju Apa yang nak ditanya ke coba? Ini mau nanya, kalau udah sholat tarawih, lanjut sholat ini apa? Sholat tahajud. Ya. Kedua, katanya kalau setan itu udah dibelenggu. Kemana kalau setan yang makan minum rokok di jalan tuh? Nah, itu ya. Cak mana? Katanya kalau setan itu kan dibelenggu. Di borgol lah. Ya setan Kemana kalau setan yang makan minum rokok di jalan tuh? Oh, itu bukannya setan Pak, nyetan. Itu nyetan namanya. Baik, makasih Pak Samil itu ya. Ya, makasih. Nah, pertama tadi sudah semayang Tarawih, lanjut malamnya tahajud. Ya, tarawih itu qiyamul Ramadan. Kalau tahajud qiyamul lail. Hanya begini. Kalau kita memang akan sholat tahajud nanti malam jam 2 atau barengi ibu nak bangun menyiapkan sahur, kita bangun kita sholat tahajud. Waktu tarawih jangan witir dulu. Jangan witir dulu.
Tapi kalau sudah ternyata kita sudah witir, baru timbul keinginan, ya nanti tahajud tidak usah witir lagi. Kan tidak ada witir 2 kali. Ya, jadi begitu. Tapi kalau misalnya kita sudah sembahyang tarawih, kita kan kata-kata sembahyang tarawih di masjid. Ya. Nah rasanya kita tidak ada sholat witir, kita ditanya ngapa tidak ada witir. Aku nak tahajud, mungkin terlalu sombongnya, nggak mau ada diomong begini. Mungkin tetap dilaksanakan sholat witir, tapi pas tahajud tidak witir lagi. Sebaiknya tidak. Sebaiknya Kalau tidak? Ya sebaiknya tidak. Sebaiknya tidak. Jadi sebab witir itu sebagusnya menutup sholat-sholat kita di malam hari. Yang terakhir lah witir itu. Tapi kalau sudah misalnya terlanjur ya kita sudah tadi ikut 11 rakaat atau 23 rakaat ada 3 witir. Tahu-tahu jam 2 bangun gitu. Daripada aku bangun sholat tahajud. Silakan tahajud tapi tidak usah witir lagi. Ya, tapi kalau sudah dihitung dari awal ya tidak usah witir dulu tarawihnya. Sudah tahajud baru kita witir. Nah masalah makan minum pergi jalan masalah setan tadi. Setan itu yang dimaksud itu kan dia tidak akan mengganggu. Nah, kalau yang tadi yang warawiri itu, setan manusia itu tidak termasuk kategori itu. Sebetulnya mereka juga pada rasa malu sih sebetulnya kan. Tapi kadang-kadang keinginan merokok mengalahkan rasa malu itu kan begitu. Mungkin jadi, itu lebih lemaknya disebutnya bukan setan tapi hantu kali ya. Karena kan kalau setan sebab setan jin itu kan tidak sedahsyat setan manusia. Manusia itu dengan kita sehari-hari kan itu. Makanya dia ketika berseleweran depan kita ya sudah, kita aja yang harus sabar itu. Diam kelabah ya. Baik, pemirsa TPI di mana berada, kita tunggu kebersamanya di 311-454. Nah, bertanya-tanya seputar masalah agama Islam pastinya. Nah, Pak Ustadz, balik-balik ke keutamaan di bulan Ramadan tadi, itu kan. Jadi mungkin bulan Ramadan ini termasuk juga bulan rezeki. Iya, betul. Jadi semua orang kesempatan pada rezeki. Yang berduit makin lancar dagangannya. Yang berdagangan, yang berdagang baju nak lebaran lah duit itu. Yang orang butuh duit tapi dia dapat rezeki dari yang punya tadi nganju. Orang senang bersedekah di bulan Ramadan. Semua kebahagiaan lah di bulan Ramadan itu. Tinggal lagi rezeki kita atau banyak ada dikit. Kita akan telepon dulu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Pak Amir Palembang. Pak Amir di Palembang, ya. Aman itu tidak sampai Pak TPRI ini. Iya. Apalagi Ukraina tidak sampai TPRI ini. Macam mana Pak Amir kamu yang tanya ke? Saya ingin menanyakan Pak Ustadz bahwa di bulan Ramadan ini kan semua pahala dilipat gandakan gitu kan. Ya termasuk membaca Al-Quran gitu kan. Nah yang ingin saya tanyakan, membaca Al-Quran itu apakah memang khusus membaca Al-Quran di luar sholat atau termasuk kalau kita membaca ayat-ayat Al-Quran pada waktu sholat? Itu aja Pak Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membaca Al-Quran itu akan dilipat gandakan di luar maupun dalam sholat. Di luar sholat saja dilipat gandakan, apalagi dalam sholat. Tidak di Ramadan, bacaan Quran di dalam sholat lebih afdal ketimbang bacaan Quran di luar sholat. Apa di dalam bulan Ramadan. Nah jadi di luar sholat itu sudah ditingkatkan pahalanya. Di dalam sholat juga demikian. Jadi karena itu kalau misal terawih ada imam agak panjang dikit janganlah merengut, ngerutu. Jangan nginti ke siapa imamnya, sana lama kan. Aku pindah masjid baik. Jadi sabar baik kalau ada imam agak panjang itu berarti berkesempatan dengan kita mendengarkan bacaan dia kan bacaan kita juga kan kalau sholat itu. Nah begitu juga di luar sholat kita sering-sering baca Quran. Tidak harus duduk setengah jam. Sebentar baca Quran, nanti sebentar lagi baca Quran lagi, sebentar baca Quran lagi. Tidak harus sekaligus, tidak. Benar. Dan kalaupun kita tidak sempat membaca Al-Quran, ketika ada orang baca Quran, dengar. Jangan membaca Quran, kita ngobrol. Jangan seperti itu. Dengan itu juga kita mendapat pahala dari situ. Dan itu berlipat juga. Jadi banyak-banyak baca Quran. Karena memang salah satu dari keberkatan Ramadan tadi, keutamaannya tadi bahwa baca Al-Quran itu juga akan memberikan syafaat. Puasa akan memberikan syafaat. Karena dikatakan begini. As-siyam wal Quran yashfa'ani alil abdi yawmal qiyamah.
yaqul siyamu ay rabbi mana'atuhu at-ta'am wa syahawat bin nahari fasyafi'ni fihi. Wa yaqul al-Qur'an mana'atuhu an-naum bil laili fasyafi'ni fihi faqala fasyafi'. Baca Quran, ya, puasa di bulan Ramadan akan insya Allah akan bisa memberikan syafaat, akan membantu kita di hari kiamat itu. Karena mengapa? Puasa bilang, ya Tuhan, aku sudah melarang dia makan. Iya. Kan dia boleh makan, barang punya dia, kan halal. Tapi karena aku dia dilarang puasa. Dan tidak hanya makan, syahwat lain pun dia tunda. Karena itu berikan aku kesempatan membantu dia ya Allah, katanya kan. Quran juga bilang, aku melarang dia bukan hanya melarang, aku menunda tidurnya, mengurangi tidurnya malam hari karena aku yang menyuruh itu. Fatahajjabina fil ta'ala itu kan. Berikan aku kesempatan membantu dia ya Allah. Kata Allah, silakan bantu dia. Itu. Jadi baca Quran itu adalah termasuk yang akan membantu kita di akhirat nanti di hari kiamat nanti. Iya. Ya, itu. Nah, kira-kira kalau wahyu puasa ini setelah wahyu sholat atau sebelum wahyu sholat? Kita nih perintah nih sholat dulu apa puasa dulu? Sholat dulu baru sholat puasa dulu, sholat, puasa. Nah, itu baru ketemu baru haji. Baru haji ya, itu. Baik pemirsa di mana berada, masih kita tunggu kebersamanya di 311-454 nak bertanya-tanya seputar masalah agama Islam pastinya. Dan masih dengan narasumber kita, Bapak Profesor Dr. Haji Holidi Zainuddin, dosen UIN Raden Patah dengan tema keutamaan di bulan Ramadan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ay, puasanya ini nepun ini ya. Pecah ngeket suara tuh. Iya, ngeket suara. Wah, iya. Cara wong tua lah puasa. Iya. Cara wong tua puasa. Pecah Aku ini Pak Ustaz. Iya. Nak nanya kan galak banyu ludah ni galak di kerongkongan. Dengan siapa ini? Aku ini belum tercatat. Kira-kira kalau mak mana itu? Kalau di metu ke tak baca di lendai, tahu lendai kan? Nah, ya. Di telan ujinya tak boleh. Kira-kira mak mana Pak Ustaz itu? Oh, iya. Dah sungkan aku bayangkannya. Bukannya pempek di telan kan? Iya, dengan siapa ini di mana? Haji Rahman. Haji Rahman. Lemah Bang. Iya. Oke. Ya, makasih Bang Haji ya. Iya, sampai Iya. Salam. Barang itu kalau untuk keluar boleh ditelan. Iya, mulai keluar jangan lagi ya. barang di sini. Ya. Boleh. Jangan banyak itu keselak kalau banyak itu. ayo. Ada lendir sedikit ketelan tak apa-apa. Ada ludah di mulut ketelan tak apa. Tapi jangan kumpul ke dulu banyak ketelan cak minum ya jangan. Boleh tidak itu bagus ya. Tapi kalau ludah kan tidak apa-apa. Ya. Ada lendir di sini tidak terkeluar tapi itu masuk dah apa-apa. Dan batalkan puasa idah. Iya. Jangan bega bisa dimetuket tegok lagi jangan ya. Baik pemirsa TPRI di mana berada di nomor telepon 0711 311 454 masih kita tunggu kebersamanya masih dengan narasumber kita yang sangat berkompeten di bidang agama Bapak Profesor Dr. Haji Holidi Zainuddin. Dan masih sekali lagi kita informasi kalau beduk dan azan maghrib kita buka kita hari ini jam 6:09. Nah, jangan lebih semenit, jangan kurang semenit. Itu kalau dia lebih kurang semenit itu dianggap batal ya. Nah, kalau dia lebih semenit? Tidak apa, tapi kurang bagus. Oh, mungkin maku itu lebih itu bagus. Ya. Makin cepat makin bagus. Makin cepat makin bagus. Tapi jangan nului. Ya. Halo, assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di mana? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lah masuk. Siapa ini? Ibu Ani Heru di Palembang. Ibu apa? Ibu Ani Heru. Ibu Ani Heru di mana? Ibu Ani Heru. Ya. Di Palembang ni lah Palembang. Oh, jadi kalau di Ukraina, apa di Lebanon sana, telepon ini. Ustaz, saya mau nanyakan masalah sholat tarawih dan tahajud. Ya. Apakah sholat tarawih itu sama dengan sholat tahajud? Karena saya selalu sholat tahajud Ustaz sebelum puasa, tapi setelah sholat tarawih saya tidak lakukan lagi sholat tahajud. Apa itu sama? Sholat tarawih dengan sholat tahajud.
Kalau kalau tidak bulan puasa sembahyang tahajud. Ya, setiap malam saya Ya. sebelum puasa saya sholat tahajud terus. Tapi karena puasa ini saya sholat tarawih, jadi saya lakukan lagi sholat tahajud. Gimana itu Ustaz? Makasih. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam. Nah, Tahajud itu qiyamul lail, Ya. menghidupkan malam. Tarawih tadi qiyamul Ramadan, menghidupkan menyemarakkan Ramadan. Ya. Dua-duanya sunat bagi umat Muhammad. Kalau kebiasaan di luar Ramadan dia tahajud, lalu di bulan Ramadan dia tarawih tidak tahajud, enggak apa-apa. ya. Tapi kalau dia merasa sayang tahajudnya ditinggalkan selama ini sudah rutin kan, Ya. sudah istilahnya orang dawam gitu ya, maka dia terus sudah tarawih, dia nanti malam dia tahajud, itu lebih bagus. Dia lebih bagus, maka dia lebih banyak bangun daripada tidurnya, lebih banyak ibadahnya, bagus. Artinya ada peningkatan. Kalau itu cing bae tahajud pindah ke tarawih. Nah, kalau tapi kalau dia terjadi itu enggak apa-apa karena dua-duanya memang sunat. Tapi kalau dia tarawih aku cukup 8 dah. Tapi yang penting sempurna. Lalu malam sebelum sahur dia tahajud, lalu tutup dengan witir, itu juga lebih bagus karena dia memperbanyak pahalanya kan. Bakso wong tuh banyak banyak oleh kan. Yang payah ni tak tahajud, tak tarawih. Nak minta bahasa pahala. Jadi tidak tahajud, tak tarawih. Jadi ibu tadi apa-apa. Tapi kalau dia teruskan tahajudnya itu akan lebih bagus. Tahajud tidak, tarawih tidak, puasa tidak, kalau berdoa mau rumah nak 3 tingkat. Nak masuk ke surga duluan. Surga duluan. Baik, masih kita tunggu kebersamanya di 0711 311 454. Halo, ada penelpon? Halo, assalamualaikum. Masih nyari pulsa kalau Ustaz itu kan. Jadi balik lagi ke jadi yang pertama perintah ini sholat dulu. Sholat, puasa, haji. Itu Jadi berarti kita tuh dulu pada zaman Nabi dulu sudah sholat dulu Bang nih. Sudah sholat lajurus 5 waktu. Sebelum perintah sholat itu ada, Nabi sudah sholat, ikut sholat Jalan Ibrahim. Sudah ada sholat. Tapi sudah ada. Belum seperti sholat sekarang. Ada cara sendiri, cara Nabi. Ada cara-cara tersendiri ya. Baik, pemirsa TPRI di mana berada, kami informasikan masih waktu azan kita pukul 6:09 dan masih ada penelpon. Halo. Halo ya. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Dengan Pak Yanto Lampung. Siapa? Halo. Pak Yanto. Halo. Iya betul. Pak Yanto di mana? Di Lampung Panjang. Lampung sampai nyawanya Lampung Santipin. Nah, putus jalan tol. Kejauhan Pak Yanto ini itu. Baik, masih kita tunggu di 311 454. Nah, selain yang tadi masih ada lagi Ustaz keutamaan di bulan Ramadan ini. Salah satu lagi doa di bulan Ramadan itu lebih besar kemungkinan dikabulkan. Dia akan dikabulkan. Karena ada hadis dikatakan salah satu la turaddu da'watuhum. Ada 3 orang yang doanya tidak akan ditolak, akan diijabah. As-shaimu hatta yaftiru. Pertama orang yang puasa sehingga dia berbuka. Oh, akunnya itu Ustaz. Nah, itu. Tapi jangan pula, dulu dia galak ngiki aku sedang puasa, aku doakan dia. Bukan seperti itu maksudnya. Jadi banyak-banyaklah berdoa di bulan puasa. Ketika kita berpuasa, insya Allah kita akan cepat diijabah. Yang kedua Ustaz? Itu ya, orang yang berpuasa sampai. Yang kedua, al-imamul adil. Pemimpin yang adil. Ya, pemimpin yang adil itu kalau dia berdoa, dia insya Allah mudah dikabulkan. Yang ketiga, da'watul mazlum. Da'watul mazlum. Doanya orang yang dizalimi. Orang yang sering dizalim itu kalau dia doa itu tidak ada hijab katanya. Antara doanya dengan Tuhan akan diijabah. Pak Hafiz tadi berarti ini. Yang dizalimi, ya dizalimi. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Ini dengan Ibu Rini di Kenten. Ibu Rini di Kenten. Masa apa cek buku nih? Biasalah. Ya, gegodo Yang lembut-lembut lah. Iya. Ini namanya dulu Pak Ustadz. Iya. Katanya kalau sholat tahajud itu harus tidur dulu.
Nah, kadang-kadang kalau sudah uzur nih tidak bisa tidur, Pak Ustaz. Ya. Jadi tak mano kalau kita langsung salat tahajud kita jam 3. Iya. Itu banyak pertanyaannya. Makasih ya Pak. Ya. Ya. Di zaman Nabi juga dipertanyakan itu. Kata Abu Bakar, aku tahajud dulu baru tidur, katanya kan. Ya. Kata Umar, aku tidur dulu tahajud. Nah, kata Nabi, duanya bagus. Daripada kelewatan, ya daripada sudah tahajudlah dulu, baru tidur. Apalagi tadi kan, apalagi sudah umur itu kan makin sedikit tidur itu kan, Tidurnya itu, tidur itu sedikit. Nah, kan enggak apa-apa. Tapi memang sesudah tidur itu lebih bagus. Nah, bagus sekali. Nah, jadi kalaupun yang ibu tadi alami sulit tidur, kadang jam sekian belum tidur, tahajud lah. Kagak ada tahajud nunggu tidur itu kebablasan. Kebablasan. Iya, sampai habis baterai alarm kan, masih tidak terbangun, kecapean, masa baru tertidur kan. Nah, jadi tidak apa-apa kalau ibu tahajud, tidak apa-apa. Jadi Tidak sebenarnya wajib harus tidur dulu. ada paham yang katakan boleh tidur dulu, ada paham juga yang katakan tidak apa-apa tidak tidur. Ya, yang penting sebenarnya tahajud itu kan. Kalau Umar, dia karena dia yakin dia tidur dulu karena memang 2/3 malam. Lama itu nunggu kata dia kan. Dia ingin yang 2/3 malam itu. Nah, dia tidur karena dia yakin dia bisa bangun. Gitu kan. Abu Bakar karena sudah tua, ya begitu tadi. Tidur dulu. Sholat dulu dia baru tahajud. Ya tahajud. Baik, pemirsa TPI di mana berada, masih kita tunggu ke nak bertanya-tanya seputar masalah agama di 0711 311 454. Dan Ustadz, sembari kita tunggu penelpon, ya itu kan. Nah, selain tadi itu ada lagi keutamaan di bulan Ramadan ini? Oh, banyak sekali saya sebetulnya kan. Karena dia semua keberkat ada di situ kan. Nah, tapi yang paling penting adalah bahwa bulan Ramadan yang berkah ini jangan kita sia-siakan. Semua celah, semua kesempatan untuk beribadah lakukan. Semua kesempatan bisa berbuat baik, lakukan semaksimal mungkin. Tidak usah nunggu kaget, tidak usah nunggu besok. Datang kesempatan hari ini, sekarang inilah kita lakukan. Kesempatan tidak datang untuk 2 kali. Nah, kira-kira Ustadz di penghujung rangkaian acara kita ini, di hikmah Ramadannya ada sedikit kesimpulan buat pemirsa TPRI yang mungkin nak bertanya-tanya waktu nanti lagi. Ya itu tadi, bahwa bulan Ramadan yang penuh barakah ini adalah karunia Allah kepada kita. Jangan sampai kita lalai selama bulan Ramadan itu. Jadikan ini kita melatih diri untuk menghadapi bulan-bulan berikutnya. Kita renggut keberkahan ini, semua amal ibadah yang bisa dilakukan kita lakukan, berbuat baik yang bisa kita lakukan kita berbuat baik. Hindari sedapat mungkin kesalahan-kesalahan, kemaksiatan. Kita sering membantu orang, jangan menyakiti orang lain. Jadikan Ramadan sebagai lumbung pahala buat kita. Rugilah kita kalau kita tidak mendapatkan sebanyak-banyaknya. Kalau sama dengan bulan sebelumnya, tak oleh namanya kita tuh kan, tak untung namanya. Jadi harus ada peningkatan dari hari ke hari, ada peningkatan, terus peningkatan. Semua kesempatan jangan terlewatkan, itu yang penting. Tapi kadang tuh perangi kita nih Pak Ustadz, aman cairna bulan Ramadan ini kami masjid itu kan, kaki aman sudah bulan Ramadan, libur. Mana rakyat ini itu kan, kalau bulan Ramadan ini rasanya masjid kita yang 4x10 apa 10x10 sampai keluar itu kan. Dari Ramadan pertama sampai 15 ini mungkin masjid masih ramai itu. Kayaknya sudah 15 ke pucuk mulai sepi itu kan. Kita juga tapi ngapalah kadang dalam hidup kita itu giliran bulan Ramadan ini besar semangat beribadah ini. Aman sudah bulan Ramadan sudah biasa karena itu nak mengambil keberkatan tadi kan, mendapat sebanyak-banyaknya. Nah, memang seperti itu, janganlah sampai kiranya bulan Ramadan itu akan berakhir dengan Lebaran. Ya. Sisa-sisa Ramadan harus tersampaikan kepada Ramadan berikutnya. Itu harusnya gitu ya. Baik pemirsa TPRI di mana berada, caknya jam sudah menunjukkan nak parak jam 6. Tidak terasa karena kita bahagia. Coba kalau tak bahagia terasa sejam ini. Nunggu lama puluh sejam ini. Kami pamit undur diri pemirsa TPRI di mana berada. Tetap saksikan acara Hikmah Ramadan
selama bulan puasa tentunya di TPRI, TV kebanggaan kita masyarakat Indonesia Sumatera Selatan. Dan kami pamit undur diri, mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, dan dengan Allah tentunya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepuluh hari pertama bulan Ramadan